Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat mahasiswa semuanya dimanapun Anda berada. Kembali bersama Pak Dion, kita dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Dan khusus pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang kiat-kiat atau strategi atau barangkali juga teknik untuk menulis proposal PKM, khususnya bidang kewirausahaan. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu Anda semuanya untuk merancang proposal sehingga nanti bisa diajukan untuk mendapatkan pendanaan dari kementerian. Dan syukur-syukur nanti Anda bisa untuk maju ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS tahun ini. Nah, Anda semuanya, khusus untuk sesi video kali ini, kita akan membahas secara tuntas tentang struktur dari proposal PKM bidang kewirausahaan. Nah, Bapak akan share screen dulu. Seperti yang Anda lihat, ini PKM, Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan atau disebut dengan PKMK. Ini kita rujuk dari panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Belmawa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, kita akan coba bahas Anda semuanya. Ini dari segi daftar isi. Jadi kalau daftar isi ini menggambarkan struktur keseluruhan dari proposal kita. Yang pertama daftar isi, ini sudah ada template yang disiapkan oleh kampus kita, bagian kemahasiswaan ya. Kemudian ada bab 1, pendahuluan. Bab 2-nya adalah gambaran umum rencana usaha. Bab 3, metode pelaksanaan. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Ini nanti isinya ada anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Lalu ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kita akan bahas satu persatu ya Ananda ya. Coba diperhatikan. Bab 1. Nah, pada bab 1 ini kita diminta untuk menguraikan latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal PKM kewirausahaan ini. Apakah yang mendasarinya itu adalah hasil riset pasar yang dilakukan atau inisiatif sendiri untuk membuka pangsa pasar. Nah, di sini Anda perlu mengungkapkan jenis dan spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi modal berwirausaha. Anda bisa memaparkan perbedaan dan keunggulan produk PKMK dibanding dengan produk-produk sejenis yang sudah ada. Lalu di bab 1 ini, di pendahuluan, Ananda juga harus menjelaskan siapa calon konsumen yang akan disasar, segmentasinya siapa. Dan ini perlu dijelaskan keberadaannya dan sebarannya. Jadi pada bab 1, pendahuluan, apakah Ananda mengusulkan satu kegiatan usaha yang baru sama sekali? Atau Anda melakukan modifikasi atau barangkali pengembangan dari produk yang telah ada, lalu seperti apa karakteristik dari pengembangan tersebut? Jadi contohnya, sekarang katakanlah begitu ya, contohnya ada usaha makanan, contohnya makanan A. Lalu Anda melihat bahwa makanan A ini ternyata bisa dikembangkan dengan versi berbeda. Nah, versi berbeda ini yang Anda jelaskan. Jadi, kalau akan mengembangkan usaha yang telah ada, orang sudah punya beberapa, lalu Anda melihat di mana peluang untuk mengembangkan karakter tertentu dari usaha yang telah ada. Atau Anda mengusulkan satu usaha baru sama sekali. Jadi setelah Anda lihat, ternyata masyarakat butuh sekali, tapi belum ada. Nah, apa yang belum ada itu Anda jelaskan di sini. Jadi jelaskan produknya atau bentuk usahanya, kemudian kalau usaha itu telah ada, lalu apa bedanya sama usaha yang Anda ajukan, lalu nanti karakteristiknya seperti apa, keunggulan produk ini seperti apa, lalu siapa yang disasar, apakah mahasiswa, apakah masyarakat, lalu bagaimana sebaran dari populasi yang akan menjadi sasaran dari produk ini. Jadi contohnya Anda akan buka usahanya di sini, lalu di sini ini ada orang satu komplek jumlahnya segini. Nah, ini akan menjadi calon pembeli Anda. Atau Anda menentukan satu titik lokasi usaha yang memiliki akses yang tinggi. Jadi orang
pasti lewat ke sana. Jadi kemungkinan Anda orang untuk mampir itu besar. Jadi bab 1 ini Anda menjelaskan tentang usaha yang akan dirintis, kemudian spesifikasinya, karakteristiknya, keunggulannya, keunikannya, lalu siapa calon konsumen yang disasar beserta keberadaan dan sebarannya. Nah, ini bab 1 ya. Kemudian kita ke bab 2. Bab 2 berisi gambaran umum rencana usaha. Nah, pada bab 2 ini Ananda diminta untuk menguraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Ini disajikan secara singkat untuk membuktikan, untuk menunjukkan kelayakan usaha. Jadi bisa juga dengan dituliskan di sini adalah cash flow minimal untuk 1 tahun ke depan yang dapat menunjukkan keberlanjutan usaha. Jadi kalau tadi di bab 1 Ananda telah menentukan usahanya, keunggulannya, karakteristiknya, dan juga pasarnya. Lalu pada bab 2 Ananda diminta untuk membuat gambaran umum rencana usaha itu. Jadi contohnya bikin, katakanlah ya, Anda bikin usaha pisang goreng rasa apa gitu ya, dengan dicampur apa. Yang unik ya, kalau pisang goreng kan sudah banyak tuh. Apa keunikannya kalau mengembangkan? Lalu kalau Anda jual satu porsinya itu 10.000, lalu Anda perbandingkan dengan biaya yang dibutuhkan, lalu Anda hitung kalau per bulannya laku segini, biaya segini, maka setiap bulan itu bisa dapat saving berapa keuntungannya, lalu dalam 1 tahun itu berapa gambarannya. Jadi cash flow minimal 1 tahun itu Anda coba jelaskan di bab 2. Jadi harus tergambar bahwa oh usaha ini memang cukup menjanjikan gitu. Jadi kata kuncinya di bab 2 ini adalah bagaimana Anda menunjukkan gambaran umum usaha Anda, kemudian Anda mencoba untuk menggambarkan cash flow minimal 1 tahun, di situ akan terlihat rasionalitasnya, apakah ini wajar atau tidak. Nah, nanti para penilai juga akan melihat apakah memang ini harga segini layak untuk produk seperti ini. Jadi harus rasional juga gitu ya. Kalau pisang goreng dengan ini berapa ya? Apakah bisa dijual 10.000 atau dijual 5.000? Nah, lalu biaya produksi Anda berapa? Lalu berapa selisih harga? Itu akan jadi keuntungan dan akumulasinya akan memperlihatkan tidak atau layaknya kegiatan ini dilanjutkan atau usaha Anda. Jadi cash flow minimal 1 tahun. Berikutnya kita lanjut ke bab 3, metode pelaksanaan. Pada bab 3 ini, Ananda diminta untuk menuliskan metode pelaksanaan yang menyajikan uraian tentang teknik, cara membuat produk komunitas usaha, mengemasnya, dan memasarkannya, sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Jadi, pada tahap pekerjaan, uraikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan alat atau bahan yang digunakan. Dan ingat ya, karena kita masih masa pandemi, aktivitas pelaksanaan harus mematuhi protokol COVID-19 jika nanti berinteraksi dengan konsumen atau sesama anggota. Harus tergambar seperti apa. Walaupun sebenarnya ini bisa dilakukan ya, dilakukan dengan ada kegiatan yang daring dan ada juga yang luring, dan itu silakan diperlihatkan. Kalau Anda menjual itu dengan mematuhi protokol COVID seperti apa? Mungkin kemasannya, interaksinya, atau bisa dibeli secara online dan lain sebagainya. Yang pasti, apakah ini segmennya bisa dipasarkan secara luring atau secara daring? Dijelaskan. Jadi, produk yang Anda buat, Anda jelaskan mulai dari proses pembuatannya, gitu ya, alat, bahan yang digunakan. Jadi kalau mau bikin pisang goreng, ada pisangnya, ada minyaknya, ada ininya. Setelah Anda buat, lalu dikemas pakai apa, spesifikasinya. Kemasannya tentu juga memperhatikan look-nya gitu ya, biar kemasannya itu menarik, pakai apa, jelaskan. Lalu bagaimana Anda memasarkan, apakah menggunakan teknik door to door atau pesan berantai, atau menggunakan promosi kekeluargaan, atau menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Kemukakan di sini ya.
Lalu kalau Anda menggunakan luring, ingat harus mematuhi protokol COVID dan seperti apa strategi dari tim ini untuk menjual atau mempromosikan usahanya secara luring ya, dengan mematuhi protokol COVID-19. Oke Ananda, ini sudah ke bab 4 kita, biaya dan jadwal kegiatan. Nah, di sini biayanya itu kan 5-10 juta. Jadi silakan dibuat pembiayaan yang rasional. Jadi perlengkapan yang dibutuhkan atau diperlukan, kemudian bahan habis pakai, biaya perjalanan, dan lain-lain. Nah, ini nanti silakan dibaca secara lebih detail di panduan yang telah Bapak sediakan. Nah, Anda bisa tuliskan di sini. Artinya biaya ini nanti ada persentasenya, jangan sampai di bagian 1 itu sampai 80%, yang lain jadi tidak. Jadi keseimbangannya. Jadi ada porsi yang harus dipatuhi. Setelah anggaran biaya, ada jadwal kegiatan. Nah, silakan ditulis. Ini ada dibuatnya kalau 4 bulan, itu bulan pertama ngapain aja, bulan kedua ngapain aja, dan seterusnya. Sekira ini cukup jelas ya Ananda ya. Berikutnya daftar pustaka. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Walaupun kita adalah PKM kewirausahaan, tapi kalau dalam proposal itu kita mengutip atau mengambil pendapat atau referensi lain harus dinyatakan dalam daftar pustaka. Ya, memang tidak harus banyak-banyak sih ya, yang penting-penting aja. Dan yang perlu diingat, teknik penulisan kepustakaan kita menggunakan sistem Harvard ya. Jadi author date style. Seperti apa? Nah, ini ada contohnya. Jadi UNP telah menyiapkan contohnya, jadi Ananda silakan menyesuaikan saja. Jadi penulis 1, penulis 2, kalau banyak ya, nama belakang, nama depan disingkat, tahun publikasi, judul buku dicetak miring, edisi penerbit tempat publikasi. Sekiranya ini kalau mahasiswa mah udah cukup familiar ya. Silakan saja diikuti contoh-contoh yang ada. Apakah dia berupa buku, berupa artikel, berupa artikel dari proceeding, atau berupa skripsi, tesis disertasi, dan lain sebagainya. Atau sumber penulisan website. Semuanya ada. Jadi tinggal dicontoh saja bagaimana menjadikannya kepustakaannya dengan versi sistem Harvard, ya, author date style. Kemudian, nah ini jangan sampai lupa juga lampiran ya. Ini walaupun lampiran, tapi ini penting. Kalau nggak ada ya bisa bermasalah dari seleksi. Kalau tidak ada, ini bisa bermasalah dari tahap seleksi administrasi. Lampiran 1, ketua, biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping. Silakan diisi ya, sedapat mungkin diisi, jangan kosong ya, sedapat mungkin. Tentu diisi dengan data yang benar. Kemudian anggotanya silakan ditentukan mau 3 atau 5 ya. Kemudian dosen pendamping. Nah, kalau dosen pendamping silakan ditulis sini ya, yang penting-penting dari dosennya adalah pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Jadi sepertinya di sini hanya tridharmanya. Kemudian justifikasi anggaran kegiatan. Disilakan saja dilihat di sini dana yang tadi itu, contohnya perlengkapan, volumenya berapa, harga satuan berapa, lalu berapa nilainya. Nah, ikuti jumlah terbilangnya sesuai dengan panduan 5-10 juta rupiah. Oke, lalu ini juga terakhir, lampiran 3, susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. Jadi kalau ketua itu program studi apa, bidang ilmu apa, 1 minggu itu alokasi waktunya berapa. Contohnya 5-6 jam 1 minggu dia bekerja untuk menggarap usaha ini. Nah, uraikan tugasnya ngapain aja. Setiap anggota itu ada uraian tugasnya. Ini susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. Oke. Dan terakhir ini ya, surat lampiran pernyataan ketua pelaksana. Ini pakai materai ya, pakai materai. Kalau sekarang sih materainya 10.000 ya, materai 6.000 nggak ada lagi. Jadi jangan sampai terlewatkan. Ada 4 lampiran ya. Oke, Ananda semuanya, itu tadi penjelasan tentang bagaimana kita membuat proposal PKM kewirausahaan. Dan mudah-mudahan Ananda tahun ini berhasil membuat proposalnya, berhasil didanai, dan mudah-mudahan juga berhasil tembus ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, PIMNAS.
Oke, demikian saja. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.